Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas khuluqin hasan. Al-hadis. Kaum muslimin iman rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Islam yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatuh umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu. Alhamdulillah kaum muslimin wal iman rahimakumullah, selama hayat di kandung badan kita senantiasa giat beribadah kepada, khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tentunya tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Begitu juga pada hari ini kaum muslimin wal iman rahimakumullah, berkat nikmat iman dan Islam pulalah di tengah kesibukan kita berbondong-bondong ke masjid, ya, tiada lain adalah untuk memohon keridhaannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Dan tentunya saya selaku khatib berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya takwa itu bukan hanya sekedar penghias di bibir semata, bukan hanya sekedar basa-basi saja, tapi mari kita buktikan di dalam amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada, kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan, perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita.
Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, la'allakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Hanya golongan yang takwa yang paling tinggi derajatnya, hanya golongan takwa yang paling mulia insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya golongan takwa yang kelak nanti menjadi ahli-ahli surga. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 2025 Masehi dan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Kalau sudah bulan Sya'ban, tentunya kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau hari ini sudah memasuki tanggal 15 Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu ada 28 hari, berarti kita akan memasuki bulan Ramadan hanya tinggal 13 hari lagi, bukan 15 hari. Jadi tentunya hanya sebentar lagi, 13 hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan dan akan menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, di dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini tentunya mari kita niatkan, kita tekadkan dan memasuki bulan Ramadan ini di tahun 1446 Hijriah, memperoleh ibadah saum yang benar-benar memperoleh kesempurnaan, akan memperoleh ibadah saum yang sempurna, atau dengan kata lain istilah ibadah haji, ibadah puasa yang mabrur. Jadi istilah mabrur itu bukan hanya ibadah haji saja. Sebenarnya ibadah sholat diharapkan mabrur. Termasuk ibadah puasa pun diharapkan menjadi puasa yang mabrur. Tentunya kaum muslimin wa iman rahimahullah, kita akan memasuki bulan Ramadan dan kita akan menjalankan ibadah puasa sebulan. Itu sudah tidak aneh lagi bagi kita. Kita sudah bertahun-tahun, malahan sudah berpuluh-puluh tahun, setiap tahun sebulan namanya kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Sambil timbul pertanyaan kepada kita semua, timbul pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah ibadah saum dalam bulan Ramadan yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun dan puluhan tahun ini sudah termasuk ibadah yang mabrur ataukah belum? Yang disebut dengan mabrur itu asal kata dari berkah. Ibadah puasa itu ayat tapakna, ayat tilasna, gitu ya, ada hasilnya. Nah, timbul pertanyaan, ibadah saum dalam bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun, malahan sudah berpuluh-puluh tahun, ayat tapakna terayat, ayat tilasna terayat, itulah yang dimaksud dengan ibadah yang mabrur. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya apakah kita sudah mabrur atau tidak? Apakah ayat makna, ayat tilasna ataukah tidak? Yang tahu kita sendiri. Yang jelas kaum muslimin wa iman rahimahullah, ibadah saum dalam bulan Ramadan itu adalah ibadah yang sempurna. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu adalah untuk kepentingan hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan selain ibadah puasa ini untuk dirimu, untuk mendapat pahala yang sempurna bagimu, juga ibadah puasa itu adalah ibadah untukmu. Jadi di sini kaum muslimin iman rahimahullah, ibadah puasa yang mabrur itu yang ada bekasnya, tentunya karena dituntut kesempurnaan yang tinggi, maka senyalah ibadah sholat kita, khususnya ibadah sholat yang lima waktu, itu harus dilaksanakan secara khusus. Mengapa demikian kaum muslimin wa iman rahimahullah? Karena memang di dalam ibadah puasa kita dituntut untuk merendahkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dituntut sholat kita bertambah khusyuk. Timbul pertanyaan kepada kita, situasi dan kondisi sekarang ini, apakah kualitas ibadah sholat kita setelah ditempa bertahun-tahun ibadah puasa lebih baik ibadah sholat kita atau belum? Itu pertanyaannya. Apakah sholatnya sudah khusyuk ataukah belum? Ataukah justru kita masih bermasalah?
Kadang-kadang ketika kita menat azan, kita masih santai-santai saja merokok, dia malahan terus melaksanakan kegiatan. Tetapi sholat yang sudah atau puasa yang sudah kita lakukan itu belum ada bekasnya, belum ada hasilnya. Jadi yang pertama yang disebut makruh itu ada bekasnya, ibadah sholatnya juga memperoleh atau menuju ke arah kesempurnaan. Ibadah puasa juga mengajarkan kaum muslimin rahimahullah menjaga tingkah laku, menjaga perkataan dan perbuatan. Nah, apakah perkataan perbuatan kita selama ini setelah melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan sudah terjaga, sudah habis, memiliki sopan santun, ataukah mungkin kata-kata kita masih terbiasa dengan karena kita memiliki kebiasaan yang belum ada perubahan. Jadi termasuk demikian kaum muslimin hikmah daripada ibadah saum dalam bulan Ramadan. Dan hikmah lain juga untuk menjadi ibadah yang mabrur, ibadah saum dalam bulan Ramadan. Di situ kita dituntut menjadi orang yang penyayang, kasih sayang terhadap sesama, karena kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apakah kita memiliki rasa kasih sayang itu terhadap sesama? Akur yang dulur, akur yang batur, dan sebagainya. Apakah kita sudah memiliki kasih sayang itu? Ataukah sebelum yang dulur aja akur misalnya, yang bahaya, sertifikat mewah dan sebagainya. Di dalam ibadah saum Ramadan juga kita dididik jadi orang yang merehan, baik meremaweh, baik nulung kanu butuh, baik ngalah kanu susah. Jadi dididik ulah jadi jalma pelit. Apakah sekarang orang masih kene jadi jalma pelit? Mereka hese hasiran, gitu ya, ada istilahnya. Makanya kaum muslimin rahimahullah, mari kita niat satu ibadah saum dalam bulan Ramadan yang tinggal 13 hari ini menjadi puasa yang mabrur, yang tamatna, yang dilaksanakan dan ada bekasnya. Itu yang tahu kita sendiri perjalanannya sampai sejauh mana hasil dari upaya kita dalam melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin rahimahullah di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi sampai sejauh mana perjalanan tingkah laku, amal perbuatan yang sudah kita lakukan itu, apakah kita itu menuju baik atau kita kere, atau justru dengan tambah tahun berpuluh-puluh kali ibadah puasa masih tidak ada perubahan atau justru mengalami kemunduran. Karena di dalam Al-Hasr ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Di sini kita diperintahkan bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Kita diperintahkan supaya dia benar-benar giat beribadah kepadanya. Wa tansur nafsu ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri melakukan introspeksi, awas diri sampai sejauh mana yang sudah kita lakukan, kalau ada kekurangan, ada kesalahan dan sebagainya, dan dia sibuk mempersiapkan menghadapi kematian. Wattaqullaha, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Sampai 2 kali dalam ayat tersebut. Ini karena kesungguhan Allah memerintahkan kepada kita, sampai dalam 1 ayat memerintahkan kita bertakwa, rajin beribadah, dan melakukan evaluasi muhasabah. Kesunahan tahun ibadah puasa, pilihan ajan, gitu ya, sudah ada peningkatan ajan, gitu ya, melakukan muhasabah dan mempersiapkan kematian. Wattaqullaha, diperintahkan lagi supaya kita bertakwa, giat beribadah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi juga Allah menegaskan, diperintahkan kita bertakwa sampai 2 kali, sungguh-sungguh, gitu ya, melakukan mawas diri, introspeksi, dan di situ Allah menegaskan tindak tanduk sepak terjang perbuatan kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang termasuk cerdas itu, jadi bukan profesor, S-nya mengajar, bukan ya, orang yang disebut cerdas kata Rasulullah SAW diberikan panjang umur. Nah, panjang umurnya itu dia gunakan banyak
beramal soleh, dan senantiasa melakukan introspeksi, muhasabah, dan mempersiapkan kematian. Itu yang disebut cerdas. Sekali lagi ya, yang disebut cerdas kata Rasulullah SAW, itu diberikan panjang umur. Dia melakukan muhasabah, introspeksi, perjalanan hidup dia selama di dunia ini, dan dia sibuk beramal soleh, beribadah dan amal soleh, dan mempersiapkan menghadapi kematian. Ya, walaupun kita tidak tahu kematian itu, karena yang namanya kematian itu pasti bakal menjelang, dia sibuk menghadapi kematian tersebut. Dan selanjutnya kata Rasulullah, adapun orang yang lemah, artinya tidak cerdas, orang yang senantiasa kababaku, gede nafsu, tergoda ku nafsu, dia hidupnya berangan-angan. Jadi orang yang tidak cerdas kata Rasulullah SAW, dia yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Kudu ketol ibadah, tapi karena urusan dunia, dia senantiasa tergoda oleh urusan dunia. Bisangkana geus beunghama meureun bahagia, bisangkana geus loba duit mah bahagia, bisangkana meureun geus angkat mah bahagia. Makanya kata Rasulullah, orang yang tidak cerdas itu orang yang senantiasa terbawa oleh hawa dunia atau urus dunia, dan dia senantiasa berangan-angan. Mudah-mudahan ada dan manfaatnya buat kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'an Karim, innahu huwas ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi, ya Latifu ya Wafi, ya Kalimatullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kaum muslimin wa rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita melakukan muhasabah kepada diri kita sendiri, melakukan evaluasi, dan mari kita tingkatkan ibadah dan amal soleh kita, dan mari kita tekadkan sebulan-bulannya agar ibadah Ramadan kita yang 13 hari yang menjelang mudah-mudahan memperoleh kesempurnaan dan menjadi ibadah yang makbul. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut wa najatna minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru al-ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar yaidukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.